Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Belakangan banyak orang Indonesia yang milih untuk jalan-jalan dan menghabiskan waktu liburannya ke Jepang ya guys. Tapi kalian pada tahu nggak sih kalau sebenarnya di abad ke-16 sama ke-17 banyak penderitaan mengerikan yang dialami orang Kristen yang ada di sana loh. Gak ada tuh ya yang namanya ornamen Natal ataupun secara terang-terangan ngakuin agamanya. Penasaran apa alasan dibaliknya guys? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan kita bakal bahas hal paling mengerikan dan jauh dari kata toleransi dengan apa yang terjadi kepada orang Kristen di Jepang pada abad ke-16 dan juga 17. BTW, kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Jadi, orang-orang Kristen di Jepang itu biasanya dikenal dengan nama Kirishitan. Nah, pada zaman dulu, mereka tuh hidup nggak tenang banget gara-gara sering dapat penganiayaan dan juga kekejaman luar biasa dari pemerintahnya. Ada yang disiksa, dibunuh dengan sadis, atau dipaksa untuk tidak mengakui agamanya. Tapi nih, sebelum sejauh itu, aku coba jelasin dulu ya tentang pertama kali Kristen masuk ke Jepang. Singkat cerita, orang Eropa pertama yang nyampe ke Jepang itu kayaknya pelaut Portugis yang nyasar gara-gara angin kencang pas mau ke daratan Asia di akhir tahun 1490-an ya guys. Nah, tapi pengaruh Eropa ini baru benar-benar mulai dirasakan tahun 1543 waktu pedagang Portugis berdatangan ke Jepang. Yang paling terkenal tuh ada Fernão Mendes Pinto, di mana sudah bolak-balik ke India, Cina, Filipina, dan juga Maluku. Pinto dan pedagang Portugis lainnya berjualan rempah-rempah sama senjata api ya. Ya, orang Jepang sih tertarik tapi juga was-was di saat yang bersamaan. Soalnya orang Eropa tuh beda banget. Kapalnya beda, bajunya beda, tampangnya beda banget. Makanannya pun juga beda. Bahasanya nggak ada mirip-miripnya sama yang mereka kenal dan agamanya juga beda banget. Awalnya, Pinto dan pedagang Portugis lainnya tuh tidak ada niatan untuk nyebarin agamanya ya. Mereka cuma mau berdagang dan lihat-lihat prospek bisnis yang ada di Jepang. Nah, yang bisa sampai ke Asia itu cuma Portugis sama Spanyol. Mereka berdua tuh Katolik banget. Jadi kemanapun kedua negara ini pergi, pasti bawa-bawa pendetanya ya guys. Apalagi waktu itu lagi panas-panasnya reformasi Protestan di Eropa. Jadi mereka merasa punya misi untuk menyebarkan Katolik ke seluruh dunia. Terus datanglah seorang misionaris asal Spanyol pada tahun 1549 lalu yang bernama Saint Franciscus Xaverius ini ke Jepang. Dia mulai belajar bahasa Jepang dan nerjemahin teks Kristen juga ya. Tapi waktu sampai ke Kyoto, dia dilarang keras untuk ceramah atau ngajak orang masuk ke Kristen ya teman-teman. Soalnya Kyoto tuh ibu kotanya Shogun dan ada kaisar yang dianggap dewa di sana. Uniknya nih, orang-orang pada mulai tertarik. Bahkan karena Saint Franciscus nyamperin ketua di daerah itu, seringkali malah bisa pulang dengan nambah banyak jemaat karena para rakyatnya bakal ngikut-ngikut aja. Nah dulu orang Jepang itu nggak kenal konsep dosa ya. Tapi mereka tertarik banget sama ajaran Kristen yang bilang yang lemah bakal mewarisi bumi dan yang terakhir bakal jadi yang pertama. Apalagi ide surga yang sempurna menarik banget ya untuk orang-orang kelas bawah di Jepang. Dan sebagian besar orang Jepang pun emang seratannya itu di kelas bawah. Awalnya sih pemerintah Jepang gak nganggap Kristen sebagai sebuah ancaman. Mereka malah ngizinin gereja-gereja dibangun terutama di daerah selatan. Tapi lama-lama misionaris yang datang gak cuma mau nyebarin ajaran doang dong. Ada yang mau nambah kekuasaan politik gereja dan juga negara asal mereka ya. Bahkan pada tahun 1600-an, orang Eropa itu sudah nguasain sebagian besar perdagangan Jepang-Cina loh. Nah, yang bikin pemerintah Jepang kesal waktu tahu ada perjanjian rahasia antara Spanyol dan Portugis yang membagi-bagi dunia ya guys. Perjanjian ini ditandatangani sama Paus yang dianggap wakil Kristus di bumi. Pemerintah Jepang marah besar lah pas tahu hal ini. Apalagi juga diperkirakan sekitar abad ke-16 itu ada 130.000 orang Jepang yang pindah agama dan banyak kuil-kuil yang dihancurkan juga ya. Makanya jangan heran kalau dalam skala nasional pemerintah Jepang langsung merasa agama Kristen sebagai sebuah ancaman. Cara kekerasan pun diterapkan. Dari situ guys terjadilah tragedi besar bernama pemberontakan Shimabara yang berlangsung dari tahun 1637 sampai 1638.
Pemberontakan ini dipimpin sama sekelompok petani dan samurai beragama Kristen karena dapat perlakuan buruk seperti pajak yang besar, kelaparan, dan dikucilkan dari masyarakat. Asal tahu juga nih, di tahun 1596 pun ada 24 orang terkemuka di Jepang menganut agama Kristen yang berujung ditangkap dan disuruh jalan kaki menuju Nagasaki hanya untuk disalibkan di atas puncak bukit. Cuma sayangnya pemberontakan tersebut tidak menyelesaikan masalah ya teman-teman. Yang ada nih, orang Kristen pada semakin memberontak. Bahkan dari kejadian ini, pemerintah merasa perlu untuk nertibin rakyatnya dengan cara yang lebih brutal. Mereka langsung ngeluarin larangan resmi untuk rakyatnya menganut agama Kristen. Di zaman ini, bagi siapapun yang ketahuan berdoa atau memegang agama tersebut, bakal berujung diburu, disiksa, dan disuruh ganti agama dengan paksa. Masalahnya, pada tahun 1623, Tokugawa Iemitsu jadi shogun atau jenderal baru yang ada di sana ya guys. Dia ini lebih keras lagi deh sama agama Kristen. Tiap tahun pokoknya kekerasannya tuh semakin parah. Dia bahkan ngeluarin aturan shakoku yang intinya nih orang asing itu dilarang masuk ke Jepang kecuali di beberapa pelabuhan kecil deket Hiroshima. Orang Jepang juga nggak boleh keluar negeri ya guys. Terus yang udah di luar gimana? Nggak boleh balik lah tanpa izin, dimana kalau nekat bisa-bisa dihukum mati. Pokoknya mereka tuh pengen Jepang ini tetap murni gitu deh. Dan nyatanya banyak orang Kristen yang gak mau menyangkal imannya mereka juga ya. Jadi gak sedikit juga yang dihukum mati, dipaku, disalib, dicelupin ke air mendidih, dibakar hidup-hidup, dieksekusi depan umum, anaknya diancam akan dibunuh, ditarik dengan kuda, atau bahkan dipenggal kepalanya juga ya. Yang paling terkenal sih, orang-orang Kristen itu digiring ke tebing yang ngadep ke laut, terus mereka didorong jatuh ke bawah. Ada yang mati kena batu dan ada juga yang tenggelam ya guys. Bahkan sadisnya, bayi-bayi juga pada dilempar ke laut loh. Kacau banget kan? Namun gak cuma itu aja. Tapi pemerintah juga pakai cara fumie, yaitu penganiayaan kepada umat Kristen dengan menyuruh rakyat yang nginjek gambar atau patung Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria. Dan kalau ada yang menolak bakalan langsung disiksa serta dibunuh di tempat. Mana kalaupun nih yang menganut agama cuma satu orang di dalam keluarganya, dan apabila ketahuan, hukumannya tuh bisa berlaku untuk satu keluarganya loh. Mau itu kakek, nenek, ayah, ibu, adek pun bakal ikut kena. Alhasil saking takutnya orang-orang, banyak penganut agama Kristen yang bersembunyi ya guys. Selama lebih dari 2 abad, mereka selalu beribadah sembunyi-sembunyi dan menjaga tradisi kekristenannya pun diam-diam. Baru deh ya guys, di sekitar akhir abad ke-19, negara Jepang akhirnya membuka diri lagi dan mulai memperbolehkan agama Kristen dianut oleh warganya. Bahkan mereka ngasih izin bebas untuk merayakan iman yang dianut loh. Cuma untuk kakek nenek orang Jepang, kayaknya sih aku jamin masih trauma sama peristiwa-peristiwa tersebut ya. Apalagi kalau kalian ke Nagasaki. Bisa dibilang kota itu jadi saksi bisu atas banyaknya eksekusi yang dilakukan ke orang-orang Kristiani. Ya, menurut para ahli sejarah, sekitar 300.000 orang Kristen tewas di akhir tahun 1630-an. Dan sekarang agama Kristen memang masih bertahan di Jepang sih, tapi ya gitu guys, itu tuh dikit banget. Saat ini dari 123 juta penduduk Jepang, palingan cuma sekitar 1% doang tuh yang beragama Kristen. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.